Halo, selamat datang lagi di channelku Awang Chan Wisdom. Oke, kali ini aku bikin pick a card ya. Untuk yang destiny metric nanti ya di hari Minggu mungkin atau kapan ya. Tapi yang jelas kali ini aku pengen bikin pembacaan pick a card ya. Mungkin kalian lagi nunggu-nunggu yang pembacaan tentang percintaan. Nah, kali ini aku bikin yang tentang percintaan ya. Pick a card seperti biasa ada 3 pilihan ya. Pilihan yang pertama, kedua, ketiga. Ini pertanyaannya adalah apakah saat ini dia sedang memikirkan kamu ya. Jadi ini buat kamu yang lagi bertanya apakah doi kamu juga memikirkan kamu atau enggak, atau gimana perasaan dia sebenarnya ke kamu. Jadi ini jadi ini kontennya adalah kamu yang single, jadi belum jadian ya, atau baru suka seseorang ya, baru gebetan gitu. Oke, langsung aja silahkan kalian untuk memilih ya. Ini untuk pilihan yang pertama the tree, terus pilihan yang kedua ada the stock, pilihan yang ketiga ada the fox. Oke, kita langsung menuju ke pilihan yang pertama. Halo, yang pilih pilihan pertama atau yang pilih the tree ini ya, kita lihat kartunya. Ini tadi aku udah shuffle gimana kondisi hubungan kalian ya. Maksudnya saat ini energi dia ke kamu ya. Ini ada kartu the tower ya, kartu pertama keluar the tower, terus ada the empress, judgment, page of pentacles, terakhir ada three of pentacles. Pertanyaannya apakah dia memikirkan kamu atau tidak. Aku melihat ya dari energinya saat ini ya. Ini kalau kamu yang nonton sebagai pihak perempuan ya, atau yang feminim ya, berarti dia ini yang maskulin ya. Aku melihat dia memang dia ini menganggap kamu sebagai orang yang dia percaya ya. Dilihat dari kartu three of pentacles, page of pentacles, judgment, ini kelihatan banget bahwa dia sangat percaya sama kamu. Dia sangat tidak ragu ya bahwa kamu itu teman dan sahabat yang bisa bisa dipercaya dan bisa dijadikan tempat yang nyaman untuk dia kembali ya, di saat dia lagi ada problem, lagi ada masalah, lagi kepikiran sesuatu gitu ya, lagi nggak mood, atau lagi ya pengen mencari tempat yang nyaman untuk dia bisa merecovery semua kelelahan dan juga stresnya dia. Bisa dibilang ya, apakah dia memikirkan kamu atau tidak ya, dia memikirkan kamu, tetapi dari energinya ini dia lebih menganggap kamu sebagai sahabat ya. Kalau dilihat dari kartu the empress-nya ini ya, bahkan dia juga beranggapan kamu tuh seperti sosok seorang ibu yang merawat ya, dan juga memberikan kenyamanan. Jadi bukan sebagai pasangan ya. Memang agak nggak enak ini ya. Tapi kalau aku ngelihat dari energinya, kamu mungkin udah tahu ya kalau dia ini menganggap kamu sebagai sahabatnya dia. Dia percaya banget ya sama kamu. Ya walaupun memang dia seringnya datang ketika dia lagi ada masalah ya, karena dia tahu bahwa kamu adalah tempat yang pas untuk dia bisa mengungkapkan unek-uneknya atau stresnya gitu ya. Kamu bisa memberikan solusi yang tepat ya.
gitu. Ya di satu sisi memang kamu bukanlah sosok yang dianggap sebagai pasangan hidup atau pasangan yang romantis ya, tetapi di sisi lain ya, dia menganggap kamu sebagai sahabat dan juga dia menganggap kamu itu sebagai seseorang yang memiliki solusi yang banyak ya. Berarti dia menganggap kamu itu cerdas ya kalau dilihat dari energinya. Oke, aku mau ambil tarik kartu untuk oracle-nya ya, untuk memperjelas ini seperti apa. Oh, ada kartu True Love. Love yourself first. Oke. Terakhir ada religious factor. Ini baru kelihatan ya. Ini di sini ada kartu True Love. This is the romance of a lifetime. Terus ada love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Terakhir ada religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Oke. Ya, ini terjawab sudah ya, kenapa dia menganggap kamu sebagai sahabatnya dia alih-alih sebagai pasangan ya, bukan sebagai pasangan. Kenapa? Karena kalau dilihat dari energinya, kalian ini punya perbedaan yang cukup mencolok ya, terutama dalam hal agama ya. Ini terutama dalam hal agama, atau misalkan kalian punya agama yang sama tetapi beda aliran bisa jadi, atau beda kepercayaan, atau beda tata cara dan lain sebagainya ya. Intinya dua-duanya ini sama-sama tidak bisa menabrak itu gitu kan. Ada ya orang yang mungkin religiusitasnya kuat banget ya, jadi nggak ada kepikiran untuk pindah agama. Ada kan orangnya seperti itu. Ada juga yang cenderung fleksibel atau terbuka ya. Jadi kalau misalkan mungkin tertarik dengan agama tertentu ketika udah dewasa, jadi it's okay, bebas aja mau pindah agama. Ada yang punya pola pikir seperti itu. Tetapi kalau dilihat dari energinya, kamu dan doi yang kamu pikirkan ini ya, kalian sama-sama kalau mau meninggalkan agama kalian masing-masing tuh hampir tidak mungkin ya, kalau dari energinya seperti itu gitu, dan sama-sama kuatnya. Makanya ini sebenarnya bisa dibilang sahabat sejati ya kalian itu, karena saling support, saling memberikan walaupun memang secara kesannya itu kayak kamu yang lebih sering memberikan support secara emosional ke dia ya, tetapi dia juga memberikan support ke kamu ya. Bisa jadi sama-sama memberikan solusi ya ketika ada masalah, atau bisa juga support yang lainnya gitu. Kalau aku ngelihat di sini murni bener-bener persahabatan yang tidak melihat dari gender ya, atau tidak melihat dari harus tidak terikat dari romantis atau perasaan suka ke lawan jenis ya, tetapi ini lebih ke perasaan pure yang memang benar-benar dua-duanya saling respect, tetapi lebih ke sahabat ya. Aku tahu ya ini kamu kenapa tanya atau nggak sengaja ya ketemu video ini terus kemudian milih file 1. Ini bukan sesuatu hal yang kebetulan ya. Aku ngelihat kamu sebenarnya tahu, tetapi hanya butuh seseorang untuk memvalidasi apa yang kamu rasakan gitu aja sih kalau dilihat dari energinya. Oke, ini jelas banget ya. Dan kalau situasinya seperti ini, tentu kamu tahulah kedepannya harus seperti apa ya. Jadi ini pembacaan tentang gimana perasaannya dia, atau apakah dia memikirkan kamu atau tidak.
Oke, aku langsung menuju ke pile yang kedua ya. Silakan kalau kalian mau private reading, nomornya ada di description box. Buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, silakan di subscribe, like, komen positif, dan juga share. Halo teman-teman yang pilih pilihan yang kedua atau the stock ini ya. Kita lihat gimana. Oke, ada King of Swords, King of Pentacles, Four of Swords, wow, the Emperor, Four of Wands. Ini energinya pertanyaannya kan tadi apakah dia memikirkan kamu atau tidak. Iya, dia sangat memikirkan kamu, bahkan saat ini dia lagi benar-benar berusaha untuk memantaskan diri bisa berpasangan atau berkomitmen dengan kamu ya. Ini energinya dia benar-benar lagi disiplin ya, mendisiplinkan dirinya, atau dia fokus sama karir ya, fokus sama finansial. Dia lagi mempersiapkan banyak hal yang akan menjadi bekalnya dia untuk menjadi pasangan kamu dalam komitmen yang panjang ya. Jadi artinya dalam hal pernikahan ya, ini jelas banget energinya. Mungkin kamu nanya ketemu video ini terus pilih pile yang kedua, aku rasa ada sedikit rasa ragu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang dia agak slow respon ya. Dan jawabannya adalah sebenarnya dia slow respon bukan karena dia nggak memikirkan kamu ya, atau dia slow respon karena dia udah nggak sayang sama kamu lagi atau udah nggak peduli sama kamu lagi, enggak, tetapi karena memang dia lagi fokus untuk mempersiapkan diri ya gitu. Bahkan mungkin bisa sampai nyari pekerjaan sampingan ya untuk nambah pemasukan bisa jadi ya, atau ini belajar banyak sekali ilmu-ilmu yang kaitannya dengan pernikahan ya. Ini dia kadang-kadang butuh waktu untuk istirahat, bahkan dia saking fokusnya untuk mengupgrade dirinya gitu ya, itu kadang sampai kelupaan untuk istirahat ya. Jadi kamu diminta untuk sedikit mengerti ya kenapa dia slow respon, apalagi ini kalau misalkan kamu pihak yang cewek gitu ya. Ya kadang-kadang cewek kan kalau misalkan cowoknya atau pasangannya itu slow respon, itu kan kadang overthinking ya. Ini energinya mengatakan bahwa kamu nggak perlu overthinking, karena dia ini slow responnya bukan karena hal yang negatif ya, dia justru positif banget, dia memperjuangkan kamu gitu ya. Dan ini energinya kalian itu seperti pacaran tapi bukan pacaran ya. Jadi kayak semacam oke, kita komitmen hubungan berdua, udah gitu aja. Jadi gak kayak orang pacaran pada umumnya ya. Makanya kamu kadang-kadang ada ragu sama dia. Justru dia ini seperti itu karena dia nggak pengen mengumbar banyak janji ya, karena justru karena dia ini serius sama kamu gitu. Oke, oracle-nya honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together, passion, allow your heart and soul to sing with joy. Oke, terakhir attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Oke, oracle-nya mengatakan bahwa ini benar-benar hubungan yang ya katakanlah sangat bisa dibilang ini energi jodoh ya, kalian berdua ya, bisa dibilang energi jodoh. Dan aku melihat dia atau doi yang kamu tanyakan ini benar-benar serius, maksudnya benar-benar serius tuh ingin menjadikan kamu pasangan
ya, seumur hidupnya, itu bukan hanya karena dia siap secara usia, tetapi memang kamu orang yang dia inginkan ya. Ini dari energinya seperti itu. Dan dari energinya mengatakan atau oracle-nya mengatakan bahwa kamu jangan fokus ke memikirkan kenapa sih dia slow respon, kenapa sih dia kayak nggak tertarik lagi sama aku. Ya, ingat ya, apa yang kamu pikirkan itulah yang akan kamu tarik. Kalau kamu memikirkan seperti itu terus-menerus, maka lama kelamaan semesta akan merespon ya, yang awalnya pasangan kamu ini nggak ada apa-apa, akhirnya jadi sesuai dengan prasangka kamu ya. Jadi berprasangkalah yang baik, karena apalagi kalau dilihat dari track recordnya, dia ini nggak aneh-aneh ya orangnya ya. Jadi stop untuk overthinking, stop untuk negative thinking ya. Ini you attract romantic love by enjoying this moment fully. Jadi kamu perlu enjoy apa yang kamu kerjakan atau apa yang kamu lakukan saat ini. Dia berkarya ya, dia memantaskan diri. Jadi kamu jangan overthinking, jadinya kan kamu malah downgrade, dia upgrade, kamu downgrade. Nah nantinya akan pada akhirnya nanti nggak ketemu ya, karena jodoh itu kan sama-sama. Kalau dia lagi upgrade ya berarti kamu perlu upgrade ya. Kamu ini kesempatan kamu untuk kamu fokus sama diri kamu sendiri juga ya. Kamu perbaiki diri kamu banyak mempelajari ilmu-ilmu baru, kamu fokus untuk menambah pengetahuan, menambah skill mungkin, atau ya nikmatilah momen-momen ketika kamu masih sendiri, masih single, karena nanti ketika sudah menikah akan berbeda ya. Kamu akan merindukan momen-momen ketika kamu sendiri ya. Memang agak dilema ya, pas waktu belum nikah pengennya segera diseriusi gitu, tapi setelah menikah jadi kangen momen-momen sendiri ya. Itu manusia ya, itu wajar lah, dinamika psikologis manusia itu memang kayak gitu. Jadi nggak masalah ya kamu ngerasa kadang-kadang kayak ngerasa wah dia kok slow respon apa. Nah yang perlu kamu perbaiki adalah kamu jangan terlalu overthinking atau jangan terlalu memikirkan kenapa dia seperti itu. Lebih baik kamu fokus ke kegiatan kamu, kalian sama-sama upgrade ya, jadinya nanti bisa ketemu dan bisa jadi jodoh begitu ya. Oke, terima kasih buat kamu yang nyimak sampai akhir. Silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang ingin private reading atau konsultasi psikologi, silakan kontaknya ada di description box. Aku langsung menuju ke file yang ketiga. Bye bye. Halo, kamu yang pilih file yang ketiga atau The Fox ya. Kita lihat apakah dia sedang memikirkan kamu atau tidak. Ada 7 of Wands, 6 of Swords, Ace of Swords, 6 of Cups, 5 of Wands. Oke. Ini energinya mantan ya. Yang kamu tanyakan itu adalah mantan. Dan kamu mungkin kepo ya, sekedar kepo. Kalau aku ngelihat dari energinya ya, kamu sekedar kepo apakah dia masih memikirkan kamu atau tidak. Kalau aku ngelihat dari energinya ya, dulu kalian putusnya itu karena ya sebenarnya bukan masalah yang besar ya, tetapi hanya sebatas sama-sama punya ego yang tinggi ya, sama-sama belum dewasa. Misalkan punya pendapat, itu kalian punya pendapat masing-masing dan dua-duanya kekeh mempertahankan pendapat, dan akhirnya nggak ketemu, terus akhirnya kalian berpisah ya. Jadi berpisahnya seperti itu kronologinya ya, kalau dilihat dari energinya seperti itu. Dan sebenarnya kamu ada satu sisi di mana kamu pengen memperbaiki ya. Kenapa dulu aku seperti itu banget gitu, kenapa aku dulu egois banget, kenapa dulu momennya sangat tidak tepat ya. Padahal kamu ngerasa bahwa dia ini, menurut kamu ya, dia ini sosok yang sebenarnya cukup ideal untuk kamu ya, atau sesuai dengan
preferensi kamu atau yang kamu sukai ya. Dia pun juga begitu ya, tetapi ya karena mungkin belum jodoh ya, jadi waktunya yang tidak tepat, kalian sama-sama belum dewasa ketemu. Tujuannya adalah untuk saling mendewasakan ya, jadi seperti itu ya, hubungan kalian kemarin. Dan kamu bertanya apakah dia masih memikirkan kamu atau tidak. Kalau dilihat dari energinya, dia sebenarnya udah move on. Ada kartu Six of Swords ya, ada Ace of Swords. Dia lebih banyak mikir ke logika, karena dia tahu bahwa kalau kalian bersatu lagi nggak akan mungkin, karena memang nggak cocok secara pola pikir ya, atau sering beda pendapat ya. Otomatis dia merasa bahwa aku enggak lah, masa aku pengen balikan lagi sama dia, karena dia ngerasa kalian nggak cocok ya secara karakter atau watak gitu. Makanya dia move on, dan itu menurut logikanya dia seperti itu. Tetapi kadang-kadang ini ada kartu Six of Cups sama Five of Wands. Kadang-kadang dia merasa bahwa seperti yang kamu rasakan ya, kamu adalah sosok yang sebenarnya ideal menurut dia ya, mungkin secara fisik atau mungkin secara kepintaran atau secara apa ya, karena aku melihat dua-duanya sama-sama pengen punya pasangan yang cerdas, dan dua-duanya sama-sama cerdas, tetapi nggak temu ya, nggak nemu gitu loh, nggak bisa bersatu ya kalau dilihat dari energinya itu. Tapi ya dia kadang-kadang kayak merasa menyesalkan, kenapa sih harus punya ego yang sama-sama tinggi. Sama ya, ini pemikirannya sama seperti pemikiran kamu. Dan dia kadang-kadang kangen sama kenangan kalian berdua ya. Pasti kalau dalam satu hubungan itu kan nggak melulu negatif terus ya, pasti ada momen-momen sweetnya gitu. Jadi dia kadang-kadang mengenang momen-momen sweet kalian berdua ya, sama seperti kamu. Tetapi kalau dilihat dari energinya, apakah dia akan menghubungi kamu lagi? Aku rasa enggak ya, karena dia nggak ingin mengganggu kehidupan kamu yang sekarang. Dan aku rasa kamu juga nggak ingin mengganggu kehidupan dia yang sekarang ya. Kamu juga nggak ada niat untuk berkomunikasi ya dari energinya. Walaupun mungkin suatu saat nanti kalian akan berkomunikasi lagi ya, ada energi seperti itu. Ini ada kartu Ace of Swords. Walaupun mungkin komunikasinya mungkin kebetulan ada project bareng atau apa, atau dia sebagai customer kamu, atau mungkin kebalikannya ya, kita nggak tahu ya takdir kedepannya seperti apa. Tapi kalau dilihat energinya seperti itu ya, kalau keinginan untuk berkomunikasi sebenarnya nggak ada ya. Oke, di sini ada keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type. Oke, expectation. Ini tadi, wah ini pas banget ya energinya ya. Trust, this situation is calling for you to have faith. Ya. Terakhir, wedding. This situation involve marriage. Oke, gini. Gini ya, karena kamu merasa dia ini sebagai sosok yang menurut kamu ideal ya bagi kamu. Jadi intinya kamu kalau pengen menikah tuh sama pengennya seperti mantan kamu ini gitu, kecuali egoisnya ya. Pengennya seperti itu, tetapi semesta mengatakan bahwa kamu jangan menutup diri gitu, jangan terlalu kencang, atau jangan terlalu kekeh sama pendirian kamu atau idealisme kamu, bahwa kamu pokoknya pengennya yang seperti ini gitu ya. Semesta mengatakan bahwa siapa tahu, atau ternyata justru jodoh kamu itu tidak sama dengan preferensi kamu, atau berbeda lumayan jauh ya dengan preferensi kamu gitu ya. Mungkin kamu suka pasangan yang punya leadership yang kuat ya, cerdas gitu, terus punya ambisi yang kuat misalkan ya.
Tapi ternyata semesta menginginkan atau apa ya, kebutuhan jiwa kamu itu adalah pasangan yang mungkin easy going ya, eh dia yang cerdas tapi di sisi yang lain mungkin bisa di seni atau apa gitu ya, kan manusia itu cerdasnya kan nggak cuma satu bidang ya, bisa di bidang yang lain dan itu bisa tetap cerdas namanya ya, kayak gitu ya. Dan kamu perlu membuka diri, jangan menutup diri ya, bahwa aku kalau nggak ketemu yang sesuai idealismeku aku nggak mau gitu ya. Semesta ini yang mengatakan seperti itu ya. Dan aku melihat kamu perlu apa namanya ya, jodoh itu perlu diperjuangkan ya. Salah satunya adalah dengan membuka pola pikir, itu salah satu cara berjuang untuk menemukan jodoh gitu. Ini sama seperti yang aku rasakan ya, maksudnya yang pernah aku rasakan. Intinya dulu pernah punya idealisme tertentu, terus kemudian ternyata semesta mengatakan yang lain ya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kamu terlalu kencang terhadap idealisme kamu, bisa jadi kamu malah melewatkan potensi jodoh yang sebenarnya baik untuk jiwa kamu gitu ya. Dan ini aku melihat kalau kamu mau membuka diri ya, membuka diri terhadap tadi ya, open minded tadi ya, jangan terlalu kaku atau fokus pada apa kriteria yang kamu tetapkan atau standar yang kamu tetapkan, itu justru kamu akan segera menemukan jodoh ya. Di sini ada kartu pernikahan gitu ya. Energinya bagus ya kalau kamu mau membuka diri. Jodoh kamu udah deket sebenarnya ini ya, tapi kamu terlalu fokus pada sesuatu hal yang ya mungkin tidak sesuai ya sama kebutuhan jiwa kamu. Kamu perlu belajar lagi sebenarnya jiwaku yang aku sebenarnya yang jiwaku butuhkan itu apa gitu ya, kayak gitu. Wah ini energinya bagus ya. Ya semoga ini bisa bermanfaat ya. Kalau kamu ngerasa ini resonate, silakan yang belum subscribe di subscribe dulu, like, komen positif dan juga share. Kalau kamu ingin apa ya, berkonsultasi lebih lanjut ya secara psikologis atau mungkin melalui tarot, kamu bisa klik kontaknya di description box. Oke, kita ketemu di video-video yang lain. Bye bye.